Halo semuanya, selamat datang di Kalisa Channel. Jadi di video aku kali ini, aku bakal bahas tentang salah satu kasus yang lagi viral banget, yaitu kasus tentang longsornya sebuah tambang di Cirebon. Longsornya tambang di Cirebon. Lalu bagaimana awal mula kisah ini terjadi? Kita langsung aja masuk ke kronologi awalnya. Lokasi dan kronologi kejadian. Tapi, sebelum masuk ke kronologi awalnya, aku bakal jelasin dulu di mana tempat longsor ini terjadi. Jadi, lokasi longsor ini terjadi di sebuah tambang batu alam yang terletak di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Penambangan ini memang terkenal sebagai salah satu penambangan yang aktif yang terletak di Jawa Barat. Kronologi awal terjadinya longsor ini terjadi pada tanggal 30 Mei tahun 2025 di sekitar jam 10 pagi. Saat itu, tebing setinggi puluhan meter itu tiba-tiba longsor dan menimpa para pekerja yang sedang beraktivitas di bawahnya. Tak lama setelah kejadian, proses evakuasi pun berlangsung. Tim SAR, polisi, TNI, dan relawan bekerja sangat keras di tengah medan yang sulit ini. Karena hal ini, tercatat 19 orang meninggal dunia, 7 orang luka-luka, dan 6 lainnya masih dinyatakan hilang. Investigasi awal. Setelah dilakukan investigasi awal, terungkap bahwa metode penambangan yang dilakukan di lokasi tersebut adalah dengan menggali dari bawah atau undercutting, yang mengakibatkan struktur di atasnya jadi tidak stabil dan menjadi rawan longsor. Mengenai hal ini, Kapolsek Duku Puntang, yaitu AKP Nuriana, menyatakan bahwa adanya dugaan kesengajaan yang terjadi dalam longsor ini dengan memanfaatkan kondisi cuaca dan metode penggalian yang beresiko tinggi. Tindakan hukum dan penutupan tambang. Pasca kejadian ini, 6 orang termasuk pemilik tambang diperiksa oleh kepolisian, dan 2 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka pertama adalah penanggung jawab tambang yaitu Abdul Karim, dan tersangka kedua adalah Kepala Teknik Tambang yaitu Ade Rahman. Kedua tersangka ini dijerat pasal 98 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda yang berkisar antara 5 miliar hingga 15 miliar. Mengenai kasus ini, Gubernur Jawa Barat atau Pak Deddy Mulyadi yang sebelumnya telah mengidentifikasi adanya resiko di lokasi tersebut, langsung memerintahkan penutupan sementara pada tambang di Gunung Kuda ini. Beliau juga memberikan bantuan berupa uang tunai sebagai bentuk dukungan dan bela sungkawa. Selain itu, Bupati Cirebon juga menutup sementara kegiatan penambangan ini sebagai langkah evaluasi dan akan melaporkan hasilnya ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sejarah longsor serta respon masyarakat. Gunung Kuda ini bukan pertama kalinya mengalami longsor. Hal serupa terjadi pada tahun 2015, 2021, dan kemarin pada tahun 2023. Masyarakat sekitar juga telah lama mengkhawatirkan kegiatan penambangan yang dianggap merusak lingkungan dan menjadi resiko bencana ini. Mengenai hal ini, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Cirebon yaitu Anton Maulana menyatakan akan segera melakukan inspeksi mendadak ke lokasi untuk memastikan kondisi di lapangan dan mengecek legalitas operasional tambang. Sebelum itu, aku mau minta waktunya dulu buat kalian untuk kita sejenak mendoakan para korban, semoga tenang di sisinya. Oke, jadi itu dia tadi kasus mengenai longsornya tambang yang berada di Cirebon. Setelah tadi kita bahas, gimana menurut kalian tentang kasus ini? Jika kalian tertarik dengan kasus-kasus serupa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tulis di kolom komentar kasus mana lagi yang harus kita bahas. Oke, see you in the next video. Bye-bye.